بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan amanna, kami sudah beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamallahu alladhina sadaqu, Allah ingin tahu mana orang-orang yang benar, wala ya'lamannal kadhibin, dan Allah juga ingin tahu mana orang-orang yang pendusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabil Al-Qur'an surah Al-Ankabut 29, 2 dan 3. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada, dan selalu kita pelihara untuk ibadah, dan kita alhamdulillah istiqomah. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan ke kita, kita syukuri dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang waktu zuhur atau waktu Jumat agak cepat. Jadi kalau yang terbiasa lalai, lambat-lambat, ya memang tergiling waktu. Akhirnya berkuranglah azan, khatiblah naik mimbar, awak baru siap-siap atau baru berengke. Malahanlah solat baru tiba. Itu bagian adab Jumat yang tidak baik. Hadirin kaum muslimin, karena manusia itu selalu dalam kerugian. Begitu kata Allah. Wal aus, manusia itu rugi terus. Innal insana lafi khus. Sia yang tidak merugi itu alladzina amanu, orang yang beriman, amilus solehah, beramal soleh taruih, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar. Selalu dia memberi nasihat
arahan, bimbingan dalam kebenaran, dan dia sabar. Sabar itu konsepnya mampu mengendalikan diri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kajian kita dalam waktu yang relatif singkat ini berlandaskan kepada firman Allah surah Al-Ankabut. Allah menjelaskan ternyata hadirin ujian tersebut itu adalah sesuatu hal yang biasa, sunatullah. Di sekolah awak ujian, di kantor awak ujian, naik pangkai awak ujian, selalu ujian. Tapi kadang kita menganggap ujian itu ada yang tidak baik dalam pandangan kita saja. Padahal ujian itu khair juga baik, baik-baik kebaikan itu juga ujian, bisyari wa khairi. Jadi ternyata ujian itu tujuannya adalah untuk naik kepada tingkat sesuatu yang lebih dalam pandangan Allah. Di sini Allah menjelaskan manusia itu tidak akan dibiarkan menyatakan amanah. Kami sudah beriman, saya sudah beriman. Kalau sudah ada ucapan yang seperti itu, siap-siap. Ujian pasti tiba. Wahum la yuftanun, sebelum diuji. Manusia-manusia sebelum kita juga seperti itu. Selalu melalui ujian. Ini di dunia, apalagi nanti kalau ujian dalam sakaratul maut, ujian dalam maut, setelah maut, makanya doa yang diajarkan Rasul itu, jangan sampai tinggal. Allahumma hawin alaina fi sakarat, itu dalam sakarat itu. Jadi termasuk sesudah maut, sebelum maut, itu semuanya adalah ujian. Apalagi nanti perjalanan kita panjang, hadirin. Jadi selalu kita diuji. Dalam kehidupan juga seperti itu. Ujian dan tantangan kita sangat luar biasa. Orang yang berimanlah yang akan mampu untuk menembus melalui ujian-ujian tersebut. Di antaranya adalah ujian kita orang yang beriman ini, apalagi di akhir zaman ini, mukmin yahsuduhu, orang-orang yang beriman tetapi dia memiliki sifat hasad, iri dan dengki. Nya samo seiman, lai orang beriman juga, tapi dia punya atau memiliki, bahkan ada yang memelihara sifat iri dan dengki. Itu ujian bagi awak. Bawa menyikapi itu. Makanya dalam hidup itu perlu istiqomah di dalam keimanan. Sebenarnya dalam pandangan Rasul, sifat iri, hasad itu kan tidak boleh. Itu secara konsepnya. Karena Rasul menyuruh jauhi sifat hasad tersebut sejauh-jauhnya. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanah. Ingat hadirin, jauhi sifat hasad olehmu, sesungguhnya hasad itu, iri dan dengki itu memakan kebaikan yang kita lakukan. Jadi kalau awak hasad ke orang lain, kebaikan yang awak lakukan itu habis. Kama takulun narul khatab, bagaikan api memakan kayu bakar dan karyang. Kayu bakar kering, maksiat kalau bahasa kampungnya, itu cepat habisnya itu. Model itu kalau kebaikan awak lakukan, kalau punya hasad, iri dan dengki. Makanya iyyakum, jauhi, tidak boleh. Yang kedua, tantangan kita wa munafikun baygadah. Para munafik yang selalu membenci. Biak di kantua, samo karajo. Hati-hati. Orang munafik itu bahaya. Bahkan kata Rasul, munafik itu lebih bahaya daripada orang kafir. Orang kafir itu jaleh, hitam putih, jelas. Munafik enggak. Dia di dalam. Hati-hati. Kalau di Minang, anggu, anggak, geliang, amu, nyo mu anggu tapi indak, nyo menggeliang iyo. Kan susah tuh. Unjuk nananda babarikan tunjuk alurui kalengkiang berkai pape di luar ancuang di dalam. Sering kita sebut musuh dalam salimui. Itu.
Di luar rancak, bagus, elok banah di muka awak, tapi di belakang dia menikam. Makanya orang munafik itu dia punya mata pedang dua. Kau tidak dapat, kapai, kapulang. Tidak dapat, suuk, jokida. Nampak kok, nyosantuang, nyosembah. Hati-hati. Dalam agama juga seperti itu. Para munafik dalam agama, menjual agama, memporak-porandakan agama, berbangsa dan bernegara. Para pejabat, hati-hati. Ke rakyat, ke masyarakat, tidak tanggung rancak janji-janji itu. Lah duduk, lah mulai dia memainkan. Rakyat disikatnya, dihabisinya. Hati-hati itu. Musuh dalam selimut itu. Makanya kata Rasul, ayatu munafikun thalathun. Tanda munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kalau dia bicara, dia ngomong, oi pandai mana, tetapi dia mengingkarinya. Diberi dia amanah, dia khianat. Janji-janji dia ingkar. Jadi sebenarnya tidak perlu menuduh itu seseorang itu dia munafik, cali saja ditandoe. Kalau ada yang 3 itu setidaknya dalam pandangan Rasul, dia munafik. Hati-hati itu. Jadi kalau awak kabar janji-janji, benar-benar mampu kita untuk melaksanakannya. Insya Allah. Kalau tidak, jangan. Tak usah. Masalah beko. Setidaknya nanti Allah akan tagih itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya kita di dalam hidup itu selalu mendapat tantangan, ancaman. Yang ketiga, wa kafirun yuqatilu. Orang-orang kafir yang selalu memerangi. Hadirin, jangan alergi dengan bahasa kafir. Al-Quran sudah jelas ada. Kafir itu maknanya apa? Kafara, menutup. Tidak kasar itu doh. Kadang-kadang orang Islam yang munafik lah yang menggemborkan itu. Tidak kasar, halus. Tak kala ayat itu turun, al-kafirun itu, para dedengkoknya kafir itu, dia tidak ada marah. Tidak ada dia protes. Menutup. Ayat itu tuh kebenaran. Kebenaran yang mana? Yang datang dari Allah ditolak. Lah jaleh-jaleh kebenaran itu datang, bana. Tidak mau dia. Jadi makanya hati-hati kita. Wa kafirun yuqatilu. Hadirin, banyak strategi yang dilancarkan sekarang untuk menjelekkan, menghancurkan, memporak-porandakan Islam itu sendiri. Bahkan dari kalangan umat Islam tuh. Itu yang dari dalam tuh. Kalau dari luar kan nampak musuh itu tuh. Ini dari dalam ke yang bayo. Makanya menurut Syekh Muhammad Abdu, Islam itu salah satunya hancur oleh umatnya sendiri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bacaronya dijauhkan umat dari Islam. Umat dijauhkan dari Islam. Itu strategi untuk menghancurkan Islam itu sendiri itu. Bagaimana caranya? Diracuni pola pikir umat Islam itu, jelek-jelekkan Islam itu, terus diruntuhkan bagaimana Islam itu tidak boleh berdiri. Kalau Islam itu dalam ibadah, silakan. Islam itu dalam segi jual beli, ya mesti mendinganlah, boleh, silakan. Tapi kalau sudah masuk ke arena politik, jangan. Politik itu kotor. Nah itu selalu tuh. Nggak ada politik itu yang kotor. Orangnya itu yang kotor. Ada kok politik Islam. Jenayah siasah, strategi. Bagaimana Rasulullah bisa diterima di Madinah? Itu bukan hal yang mudah itu. Di kala itu. Punya strategi itu. Jadi oleh sebab itu, bagaimana pola-pola pikir Islam itu yang baik, yang jernih, itu diracuni. Dijauhkan umat itu dari Islam. Yang kedua, jauhkan Islam dari umat. Serang akidahnya. Bagaimana beragama itu tidak boleh fanatik. Kan sering kita dengar itu. Hadirin, beragama wajib fanatik. Wajib.
Kalau ndak wajib fanatik, ndak fanatik awak ke Nabi, ke Rasul, aduh, bahaya. Saya masih teringat dalam kuliah perbandingan agama, dosen yang menyampaikan, kalau Anda mempelajari ilmu perbandingan agama, jangan saudara menganggap agama saudara itu yang benar. Kalau iyo kecewa, bahaya itu. Bisa syirik. Berarti masih ada agama yang lain. Jadi beragama itu wajib fanatik. Tidak boleh indah. Ke Al-Quran wajib fanatik. Itu yang digambar-gemborkan itu. Pola-pola pikir yang seperti itu. Jangan mau diracuni pemikiran-pemikiran kita. Al-Quran dituduh bohong. Ada yang menyatakan Al-Quran itu sumber radikal. Macam-macam saja. Itu dari pola pikir yang mana? Yang tidak senang. Itu Islam, umat Islam yang mengeluarkan ide-ide yang seperti itu. Itu tantangan bagi kita. Sekarang lagi viralnya pondok pesantren, dijelek-jelekkan, diburuk-burukan. Hadirin, kalau tidak tahu awak tentang ilmu kepesantrenan, tidak pernah awak mondok, jangan satu lagi. Diam saja. Konsep Rasul kayak gitu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair. Kalau engkau ngaku iman ke Allah hari akhir, hendak bicara yang baik-baik saja. Inyo masuk ke pondok tu hanya pai monitor, pai video kan, buatlah narasi-narasi yang akan menjelek-jelekkan. Padahal awak tidak tahu seperti apa kehidupan pondok pesantren itu. Entah makan tabaah, jambarah jago sampai jambarah, ibadah anak awak, akidah anak awak, agama anak awak diselamaian. Kalau tidak ada pondok pesantren, maka dada itu akan kosong. Nyo cadik boleh, tapi kalau dada yang kosong, habis sudah. Negara ko nyo jua, betul itu. Barabui masalah pulau. Kenapa? Utak santiang, dado kosong. Abu Jahal, hadirin, Abu Jahal, kan kita kenal dengan nama Abu Jahal, jahil, bodoh. Itu bukan bapak bodoh itu. Dia bukan bodoh itu. Beliau itu ahli dalam ilmu perdagangan. Orang hebatnya tuh. MBA kalau sekarang lah. Luar biasa. Hanya yang bodoh, dado kosong. Lajaleh kebenaran yang datang tidak diterima. Keponaan sendiri yang bawa itu. Jadi oleh sebab itu agama itu tidak boleh lepas dari kepribadian seseorang. Kalau lape, maka seseorang itu akan buas daripada binatang buas malahan. Kalau binatang buas, paling-paling dimakannya mungkin apalah gitu kan. Tapi kalau manusia, aspal, semen, tembok, besi, habis semuanya itu. Itu gunanya agama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tantangan. Kemudian yang terakhir yaitunya syaitan yudillu. Syaitan yang selalu menyesatkan kita. Mari kita siapkan diri kita, anak-anak dan generasi kita. Hadirin kaum muslimin, kalau ndak awak siapkan dari sekarang diri kita, keluarga kita, anak turunan kita, tantangan ancaman mereka jauh lebih dahsyat dan lebih berat ke depannya. Di zaman awak masih hidup ini kau lah model ikut tantangan gini kau. Entah 5, 10, 20, 30, 60 tahun yang akan datang. Wallahu a'lam. Makanya siapkan. Kalau anak kita cerdas, dada mereka jangan sampai kosong. Agar mereka tetap istiqomah di atas jalan Allah menuju kampung yang abadi di akhirat. Fa'tabiru ya ulil albab la'alakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah
Inni usikum bi nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Siapa yang membawa amal kebaikan menghadap kepada Allah, balasan baginya 10 kali lipat. Dan siapa yang membawa kesalahan dan dosa, balasan baginya seimbang dengan yang dilakukannya. Sedangkan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Al-An'am 660. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batilah batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas salihin. Allahumma ij'al auladana kulluhum salihan wa ta'atan wa umuruhum tawilan warzuqhum wasi'an wa uquluhum dzakiyan wa qulubuhum katsiran nafi'an wa jasahum syiatan wa afiyatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dina ya Allah qawmana ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi falatin wal gada wa idan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'idzil qurbanil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar.